Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi matematika, yaitu tentang persamaan kuadrat, ya. Dimana pada video-video sebelumnya saya sudah berikan tentang berbagai penyelesaian persamaan kuadrat, baik itu dengan faktor dan melengkapi kuadrat sempurna, ya, ataupun dengan rumus ABC. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu menyusun persamaan kuadrat, ya, menyusun persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share-nya jika dirasa channel ini bermanfaat. Baik teman-teman, kita langsung saja, ya. Kita ketahui bahwa jika, ya, langsung saja, jika akar persamaan kuadrat, ya, kuadrat, misalnya di sini ada ax kuadrat plus bx plus c itu sama dengan 0. Ini kan merupakan persamaan kuadrat, ya. Bentuknya seperti ini. Ini adalah persamaan umumnya. Nah, kita ketahui bahwa di sini adalah ada yang disebut x1 dan x2, ya. Saya akan buat garis di sini. Ada x1 dan x2. Di mana nantinya x1, x2 ini adalah merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Nah, ada cara ininya dalam menyusun persamaan kuadrat. Kita ketahui bahwa ada seperti ini, ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah konsepnya, x1 plus x2 itu sama dengan hasilnya itu min b per a. Nah, ini perlu dicatat, ya, perlu diketahui teman-teman. Nanti jadi x1 ditambah x2 itu hasilnya ternyata min b per a. Kemudian ada juga bahwa x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Oh, ternyata ini hubungannya, ya. Hubungan dari nantinya kita akan menyusun persamaan kuadrat. Kita ambil contoh, ya. Contoh misalnya di sini. Oke. Persamaan misalnya di sini adalah contoh 1 deh. Persamaan dari 2x kuadrat misalnya min 11x plus 12 sama dengan 0, ya. Tentukan nilai akar-akar berikut. Jadi nilai akar-akarnya yang pertama misalnya x1 plus x2. Nah, kalau x1 plus x2 ini mudah teman-teman, ya. Jadi tadi yaitu kita cari dulu a-nya berapa di sini. A-nya itu sama dengan 2. Terus b-nya itu sama dengan min 11, sedangkan c-nya itu sama dengan 12. Ini kan a, b-nya itu min 11, dan c-nya adalah 12. Maka x1 plus x2 adalah min b per a. Maka di sini sama dengan min b-nya itu berapa? B-nya 11, berarti min b-nya adalah min 11 per a-nya itu 2. Maka min ketemu min positif, jadi 11 per 2. Ya, atau di sini adalah 5, 1 per 2, selesai. Jadi untuk menentukan nilainya, nilai x1 plus x2 demikian. Nah, nanti ini ada kaitannya, kita akan menyusun persamaan kuadrat. Jadi sebelum menyusun persamaan kuadrat kita harus tahu dulu x1, x2-nya ternyata ada hubungannya dengan nilai a, b, c-nya ini. Yang b, ambil contoh yang b misalnya 2x1 dikali x2 misalnya, ya. Ini sama dengan berapa, Pak? Nah, gampang, berarti 2x1 x2 atau kali, ya, di sini kali. Berarti x1 x2. Nah, ini sama dengan 2x1 x2 adalah c per a sama dengan 2 c-nya berapa? 12. Oke. Per a-nya adalah 2. Maka sama dengan 12 bagi 2 6 sama dengan hasilnya 12 ternyata. Selesai, ya. Paham di sini, ya? Oke. Nah, demikian. Ada lagi misalnya saya ambil contoh misalnya yang lebih kompleks, ya, itu adalah yang C misalnya seperti ini, ya. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Jadi teman-teman bisa catat, ya. Ada misalnya x1 kuadrat
plus X2 kuadrat. Nah ini akan menjadi nantinya itu adalah hasilnya itu adalah gimana teman-teman, yaitu X kuadrat. Ini catat nih, ini adalah konsep ya. Jadi X, perhatikan, X1 plus X2 kuadrat itu sama dengan X1 ya, X1 plus X2 dikuadratkan ya, dikurangi 2X1 X2. Nah ini adalah konsep nantinya. Nanti ini juga akan sering muncul ya. Nah, silahkan teman-teman bisa dicatat ya. Nah kita akan cari misalnya di sini ya. Kita dengan satu soal ini cukup sebenarnya. Kita akan cari bahwa nilai X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu berapa ya. Nah, dengan cara seperti ini maka ini sama dengan, ini langsung dicatat teman-teman ya. X1 X2 kuadrat tadi berapa? Kita ketahui dari sini. Nah ini. Jadi 5 pangkat 5 pangkat atau seperti ini. 11 pangkat 2. Berarti di sini adalah 11 per 2 ya, dikuadratkan. Sudah ada kan di sini? Kita lihat dari sini. X1 X2-nya. Ya, kalau belum ada tinggal dicari. Maka 2X1 X2 tadi mana? 2X1 X2 yang ini. Berarti 12. Mudah ya di sini. Maka di sini adalah 11 kali. Nah, ini kuadratkan semua, berarti 11 kali 11 hasilnya adalah 121 per 4 dikurangi 12. Nah, ini gampang, mudah teman-teman. Kalau sudah seperti ini bentuknya tinggal kita cari, ini kita kali 4 ya. Berarti 121 dikurangi ini dikali 4 adalah, jadikan penyebutnya, ini kan penyebut 1 ya, jadi kali 4 adalah 4 kali 12 48 per 4 ya. Ini sama dengan hasilnya 121 kurang 48 itu adalah berapa? 73, betul? Ya, 73 betul, dibagi 4. Nah, hasilnya 73 dibagi 4 itu adalah berapa? 73 dibagi 4 yaitu adalah 60 saja ada udah 15 ya. 15 ditambah 3 18 1 per 18 ya. 18 1 per 4. Nah, demikian. Kurang lebih nih hasilnya. Boleh seperti ini juga boleh ya. Oke, teman-teman, demikian ya. Jadi mudah ya, teman-teman, mudah sekali. Ada lagi di sini, ada lagi di sini misalnya bentuknya seperti ini ya, yaitu 1 per X1. Nah, ini gimana nih teman-teman? 1 per X1 ditambah 1 per X2. Kalau bentuknya seperti ini, maka akan menjadi seperti ini teman-teman, yaitu kali silang, yaitu X1 plus ditambah ya, di sini ditambah X2 plus X1 X2. Ya, paham? Nah, selesai. Maka saya buat garis lagi di sini. Nah, maka di sini sama dengan kita masukkan nilai yang tadi. X1 tambah X2 tadi hasilnya yang mana? Nah, ini adalah 11 per 2. Yang apa? 11 per 2 per X1 X2. Nah, X1 X2 ternyata di sini ini ada 2. Berarti X1 itu 12 per 2. Di sini adalah 12 per 2. Anggap seperti ini. Ya. Maka kalau sudah seperti ini kan artinya gini, sama dengan 11 per 2 dibagi 12 per 2. Maka kalau pembagian gini jadi dibalik ya. Jadi 11 per 2 dikali 2 per 11. Sama dengan ini coret ini per 12 ya. Jadi 11 per 12 selesai. Oke, demikian teman-teman. Jadi ini adalah menyusun persamaan kuadrat yang nantinya ini akan berfungsi terhadap nanti akan penyusunan ya. Nah, jadi sekarang kita akan menyusun persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan menyusun ya. Ini hanya perkenalan saja. Jadi ini awalnya menyusun PK. Saya tulis menyusun PK ya. Menyusun PK. Nah, ya, menyusun PK. Nah, ada beberapa ketentuan di sini. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka penyusun jika di sini adalah jika
akar-akar ya, di sini akar-akar saya tulis persamaan kuadrat X1 dan X2, maka rumusnya rumusnya adalah mudah. Jadi langsung saja X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 seperti ini sama dengan 0 ya. Demikian. Ya. Baik, ya, kita ambil contoh misalnya ya. Kita ambil contoh misalnya susunlah persamaan kuadrat, contoh di sini ya. Contoh misalnya susunlah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya misalnya yang akarnya 7 dan negatif 4. Nah, anggaplah ini X1, X2 boleh, atau X1 ini boleh, tapi kita anggap yang pertama X1 ya. Nah, dengan menggunakan rumus ini berarti kita langsung saja PK sama dengan X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2, maka sama dengan, ini sama dengan 0 ya di sini. Sama dengan 0. Maka di sini X1 di sini. Oke. Nah, X-nya adalah tetap X. X1-nya adalah yang ini 7. Tetap 7, langsung aja 7 ya. Kalau ini X dikurangi X2-nya adalah negatif 4. Maka di sini negatif 4 sama dengan 0. Maka akan jadi seperti ini, yaitu X min 7 dikali X positif 4 sama dengan 0. Sini dikalikan X dikali X kali 4, X kali X kuadrat, X kali 4 yaitu ditambah positif 4X ya. Min 7 dikali X min 7X, min 7 kali 4 min 28 sama dengan 0. Maka X kuadrat 4X kurang 7X min 3X ya, min 28 sama dengan 0. Oke, demikian ya. Jadi hasilnya seperti ini ya. Oke ya, jadi mudah untuk kalau misalnya X1 dan X2-nya kita ketahui ya. Nah, ada kalau misalnya contoh lain, misalnya susunlah persamaan kuadrat yang akarnya Nah, teman-teman, nanti kita akan cara mencari menyusun persamaan kuadrat itu dengan sifat akar persamaan. Nah, yang tadi ya, dengan sifat akar persamaan yang ini ya. Dengan sifat akar persamaan ya. Nah, kalau dengan sifat akar persamaan ini tentunya berbeda ya. Kita ambil contoh di sini. Ya. Kalau tadi dengan menggunakan rumus yang ini ya. Rumusnya yang ini, saya akan kotak. Saya juga ini akan kasih kotak karena ini rumus baru ya. Nah, dengan sifat persamaan, kalau dengan sifat persamaan itu tentunya berbeda ya. Kalau tadi dengan menggunakan rumus, dengan menggunakan sifat persamaan kita ambil contoh. Misalnya soalnya seperti ini, susunlah persamaan kuadrat yang akarnya ternyata 3 lebihnya dari akar ternyata dia akarnya lebih 3 dari akar persamaan, misalnya X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Nah, ini gimana nih ya. Nah, ini kita kalau dengan menggunakan sifat akar, sebenarnya bisa aja dengan menggunakan ini ya, tapi nanti ada beberapa yang tidak bisa dengan memfaktorkan. Kita cari dulu nilai X-nya, terus kita nanti X-nya ditambah 3. Dan nanti setelahnya kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, teman-teman, kita dengan menggunakan sifat akar persamaan, jadi misalkan persamaan yang baru, kita akan misalkan di sini ya. Misal persamaan kuadrat yang baru di sini
Yang baru itu ada apa? Yang baru misalnya saya kan jadi Y itu adalah persamaan kuadrat Y kuadrat. Nah, misalnya itu plus B per A Y sama dengan ditambah C per A sama dengan 0. Nah, teman-teman perhatikan, ini didapat dari mana B per A? B per A itu adalah didapat dari tadi, yaitu B per A ini adalah min X1 plus X2 ternyata. Kalau C per A ini adalah ternyata X1 dikali X2 yang tadi, yang awal ini. Nah, ya jadi kalau di sini B per A itu, nah ini kan B per A, jadi persamaan kuadrat yang baru ya. B per A ya, ketika ininya dibagi artinya ini persamaan kuadrat Y itu hanya sebagai variabel, bisa aja sebenarnya X, cuman saya sendiri mengatakan Y kuadrat supaya nanti ini ke persamaan yang baru. Ini awalnya X kuadrat yang masih lama nih ya. Nah, ini yang baru. Nah, ini yang baru. Nah, ini yang lama. Kemudian ketika Y kuadrat tersebut ya, Y kuadrat tersebut akan berbentuk seperti ini. Maka B per A itu adalah tadi. Oh, ternyata B per A. Oh, minnya tetap ada. Ternyata minnya di sini. Saya sengaja ini plus, maka di sini akan jadi min, ya. Nah, ini perhatikan. C per A ternyata X per 2, ya. Artinya di sini variabel A-nya di sini kan ini nilai A ya di sini. A-nya saya hilangkan sebenarnya di sini, ya. Saya hilangkan, tadinya kan ada A di sini, ya. Oke. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi A-nya itu hanya satu di sini. Tapi kalau memang demikian, jadi demikian, kita langsung saja ke soal yang tadi, soal yang ini ya, soal yang ini. Kita ambil contoh, maka di sini yaitu Y1-nya, ya, Y1-nya itu sama dengan, maka di sini adalah maka di sini adalah Y1. Nah, di sini adalah Y1 sama Y plus Y2, maka di sini adalah Y1 Y2. Maka Y1 itu sama dengan X plus 3 kan? X1 plus 3, sedangkan Y2-nya itu sama dengan, maka di sini Y ini bukan X ya. Nafan, saya salah tadi. Maka Y2-nya itu tadi, yang ini. Maka Y1 kan Y2-nya itu adalah X2 plus 3 karena akarnya lebih dari 3. Nah, dengan demikian maka seperti ini. Nah, ini kita bulatan ini. Nah, dengan demikian maka di sini jika X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0, A-nya berapa? A-nya itu 1 ya. A-nya 1, B-nya adalah negatif 6, kemudian C-nya adalah 8. Kita kalau di sini X1 plus X2, maka X1 plus X2-nya adalah min B per A. Oke, ada yang salah ternyata teman-teman. Ya, ada yang salah. Jadi di sini ya, di sini perhatikan. Ini adalah hasilnya 6. X1 min B-nya adalah ini kan. Min B-nya kan di sini jadinya adalah sini sama dengan min 6 per 1. Jadi min plus jadi positif. Nah, di sini ini positif plus 6 sama dengan 12. Nah, ini adalah min B per A di sini ya. Ini adalah min B per A. Maka kalau B per A ini kan sini Y1 sama Y2 ya. Perhatikan di sini. Oke, teman-teman, jadi kan kenapa min B per A di sini? Karena awalnya kan Y1 kan negatif ya. Ini naik negatifnya ke sini juga sebenarnya tidak masalah ya. Artinya min B Y1 Y per 2 kan B per A di sini. Ini ke sini ya, teman-teman. Nah, ini ke sini. Maka B per A-nya itu akan berubah. Jadi B per A-nya di sini kan negatif 12. Jadi negatifnya pindah ke sini. Negatif 2, negatif 12. Kemudian sekarang yang Y1 dikali Y2. Y1 dikali Y2 adalah
maka X1 plus 3 kali X2 plus 3. Nah, ini kita kalikan, hasilnya adalah gimana nih? X1 atau ke sini boleh. X1 dikali X2 terus plus 3 X1 plus 3 X2 plus 9. Nah, ini bisa X1 X2 ini adalah 3. Ini kan keluarkan, difaktorkan X1 plus X2 plus 9. Sudah kan? Kalau udah seperti ini, maka X1 X2 nya adalah berapa tadi? 6. Boleh ya? 6 plus 3 X1 X2 nya 8, bukan 6, 8. Maka di sini adalah 6 plus 9. Hasilnya adalah 35. Nah, ini adalah C per A. Nah, ya. Sudah, ini jangan lupa ada negatifnya karena di sini sebenarnya negatif, teman-teman. Negatif. Kalau ini negatif, maka di sini juga jadinya negatif B per A tadi, ya. Karena negatif. Oke. Kan negatif ya, negatif Y1/2, maka ketika turun jadi ini min, tetap Y1 Y2 nya adalah B per A, ya. Paham ya teman-teman ya? Oke. Nah, dengan demikian maka C per A tadi itu adalah 35. Maka persamaan kuadrat yang baru ya, jadi di sini, jadi perhatikan persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya itu adalah dari X kuadrat min 6X ya di sini plus 8 sama dengan 0. Nah, adalah Y kuadrat plus B per A Y plus C per A sama dengan 0. Nah, sekarang Y kuadrat plus B per A nya berapa? Min 12. Y berarti kan C per A nya adalah plus 35 sama dengan 0. Nah, ini ketemu kan? Maka Y kuadrat positif ke negatif 12Y plus 35 sama dengan 0. Oke, ya. Sekian. Jadi persamaan kuadrat yang baru ya, yang akar-akarnya 3, yang akar-akarnya itu 3 lebihnya, artinya X1 plus 3, maka ketemu dengan ini ya. Memang cukup kompleks ya, tapi ini adalah susunan persamaan kuadrat dengan sifat akar persamaan. Kalau tadi hanya dengan rumus mudah seperti ini, tapi nanti akan kebanyakan soal-soal untuk menyusun persamaan kuadrat itu dengan menggunakan sifat akar persamaan ya. Ini hanya 3 lebihnya. Bagaimana Pak dengan misalnya susunan persamaan kuadrat dalam yang akar-akarnya kuadrat dari masing-masing akar tadi. Kuadrat dari masing-masing akar, berarti kita menggunakan yang ini. Dengan menggunakan rumus ini kita akan cari dulu X1 X2 nya dari persamaan tadi ya. Kita akan cari X1 X2 nya. Kemudian kita apakan? Nanti kita masukkan ke rumus ini misalnya ya, kalau ada soal seperti itu. Ya, demikian mudah-mudahan penjelasan yang cukup rumit ya sebenarnya ini untuk persamaan kuadrat, mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman. Tentunya kita harus dengan matematika itu dengan banyak latihan soal ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakannya dengan berlatih dengan sungguh-sungguh ya. Jika ada kesulitan ataupun kekeliruan dalam penyampaian matematika, tolong dikoreksi saja ya, karena kita juga sedang sama-sama dalam belajar. Saya cukupkan pertemuan kali ini ya, kita akan ketemu lagi dengan video-video selanjutnya. Sallallahu alaihi Muhammad, jangan lupa subscribe, like and share-nya. Saya cukupkan. Sallallahu alaihi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.